ada tetap kendala bro. Jadi gua lupa memperhitungkan daun tub yang gua bikin. Beres bro. Tahap pertama kita pasangin chain stay-nya, seat stay-nya, sama linkage, sama rear shock bro. Lanjut. Gua pasang lumayan gede, jadi kalau itu nggak digedein jadi kelihatan culun banget bro. Dari daun tub gede, kok head tubnya tuh kecil gitu, jadi agak digedein supaya nggak begitu ke. What's up brother, jumpa lagi di E-Bike TV ID bro. Kali ini kita masuk ke fase terakhir, fase perakitan e-bike-nya bro. Jadi setelah proses yang lumayan panjang, ngedesain, ngelas, bentuk geometri, panjang lah pokoknya sampai ngecat terakhir kemarin itu kan. Sekarang kita masuk ke proses final. Kita masuk ke proses perakitan bro. Nah, jadi setelah dicat kering semua, kita masuk ke proses ngerakit tadi. Pertama-tama itu gua untuk perakitan ini yang pertama banget gua lakukan adalah memasang bearing-bearingnya bro. Jadi di seat stay, di chain stay itu kan ada bearing. Nah itu gua pasang-pasangin dulu bearingnya. Semua itu bearingnya juga ukurannya beda-beda bro. Itu kesalahan gua, harusnya kenapa nggak gua samain ya. Jadi mau ganti semua bearing sama jadi beda-beda bro. Yang di seat stay itu kan ada yang ke linkage itu, terus di belakang yang nyambung ke chain stay ada bearing juga, itu beda. Di linkage sendiri itu ada tiga bearing, jadi 6 kiri kanan ya. Yang connect ke seat stay, terus yang di tengah yang utamanya agak gede gue bikin bearingnya, sama yang di depan yang ke shock. Di bagian chain stay sendiri itu bearingnya itu lumayan besar dan bosnya juga lumayan besar, karena itu gua custom ya. Jadi kan gue bikin sendiri connecting si chain stay-nya itu ke tiang seat stay itu. Nah itu gue bikinin bolong buat asnya, terus asnya juga gue bikin khusus karena bearingnya lumayan gede. Nah jadi gue pasang dulu bearingnya di si chain stay-nya, baru gua connecting ke si stay-nya bro.
Nah, setelah pemasangan bearing-bearing itu selesai semua, selanjutnya seperti biasa proses perakitan sepeda ya, semua komponennya akan mulai dipasang lah, mulai dari masang bearing di head tube, terus masang forknya, masang dropper seat post. Beres bro, tahap pertama kita pasangin chainstay-nya, seat stay-nya, sama linkage, sama rear shock bro. Lanjut. Untuk masang si motornya juga itu kan karena gue pakai Bafang BBS 02 750 watt yang tadinya gue pasang di sini tuh. Nah, coba kalau ini kan masih asli. Bagian bracketnya seperti ini. Kalau yang si orange kan dontupnya udah diganti, terus di sini gue bikinin rumah supaya terkesan terlindungi dan integrated lah si Bafangnya. Itu bukan agak susah ya, agak harus hati-hati masangnya karena ngepas banget. Gue bikin semua ngepas, ukurannya ngepas banget, dan itu dipasang juga. Nah, pada saat perakitan itu hampir tidak ada kendala ya, karena semuanya sudah dipastikan fix dan oke saat pengelasan dan sebelum dicek. Nah, cuman ada tetap kendala bro. Jadi gua lupa memperhitungkan daun tube yang gua bikin itu terlalu besar. Nah, jadi problemnya itu adalah ketika sudah dipasang forknya mentok bro. Jadi kayak kita pakai dual crown, mentok ke si daun tube-nya. Itu terjadi karena satu, daun tube-nya gede. Kedua, head tube yang gue bikin custom itu memang gue bikin pendek, cuman 10 cm. Nah, karena head tube-nya pendek, terus si head tube-nya gede. Nah, jadi si fork itu mentok kayak pakai dual crown, nggak bisa belok. Akhirnya itu gua akalin bahasa itu sederhananya, gua akalin lagi. Gua bikin adapter lagi ke tempat bubut untuk memanjangkan 2 cm. Nah, jadi gua tambah panjangnya si head tube-nya bro, yang tadinya sengaja gue bikin pendek, tapi karena tadi salah perhitungan gue masang daun tube yang terlalu maju sehingga tidak bisa belok. Akhirnya gue panjangkan lagi, gue bikin adapternya 2 cm. Jadi panjang head tube-nya akhirnya jadinya 12 cm juga. Ya namanya juga trial and error ya. Harusnya memang pada saat ngelas si daun tube-nya itu, karena daun tube-nya gede itu jangan terlalu gini, mungkin agak berdiri sehingga di sini tuh agak ada space buat fork. Nah, kemarin gua si sudutnya itu agak mepet sedikit, jadi mentok ke forknya bro. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting problem solving terpecahkan, bisa belok seperti sepeda biasa. Itu lumayan 2 cm gue bikin adapter atau pemanjang atau converter, pokoknya buat memanjangkan head tube lah, yang dari 10 cm ke 12 cm. Nah, karena itu sudah dicat orange, dan untuk menyamakan cat orange yaitu rada jauh
harus ke Azuka Cycle lagi, ke jauh Pamulang bro. Akhirnya udahlah gua bikin hitam dop aja gitu. Nah itu gua sambung. Nah itu setelah itu terpasang semuanya sih mulus, tidak ada problem lagi. Nah satu lagi bro, gua bikin emblemnya itu sengaja gua kasih ada logo listrik, terus dengan background warna merah putih bendera, terus gua kasih tulisan handcraft karena itu buatan tangan ya. Itu gua pesan di Jogja emblemnya, jadi biar kayak sepeda-sepeda buatan Inggris pakai emblem bro, biar agak kerenan dikit. Nah apalagi selanjutnya setelah emblem itu, oh ya gue lupa kasih tahu untuk kabel ini agak gue bikin nyeleneh memang, karena gue bikin masuknya itu nggak dari pinggir down tube, tapi dari head tube itu gue masukin dari depan. Keempat jalur kabel itu semua gue masukin dari situ, karena head tube yang gue bikin itu memang lebih besar daripada head tube aslinya. Itu memang gue pakai bearing atas taper yang 44, bawah 52. Tapi casing head tube-nya itu gue gede-gedein bro. Itu kalau nggak lupa gue ya, sekitar yang atas itu diameternya 6, bawah itu kalau nggak salah 8. Iya, sorry 5 kalau nggak salah, benar 6. Diameter atas 6, bawah itu 8. Jadi masih ada ruang yang lumayan besar untuk kabel, walaupun lewat si fork itu masih ada ruang, jadi nggak bergesekan sama fork yang belok-belok di dalam, karena lumayan gede si head tube yang gue buat. Nah tadinya gue buat gede itu kan untuk mengimbangin down tube yang gede gitu. Alasan gue membuat head tube yang gede banget itu tadi sebetulnya sederhana tadi kan, untuk ngimbangin down tube yang gede, karena down tube-nya kan yang gue beli dari Cina ini gue pasang lumayan gede, jadi kalau itu nggak digedein jadi kelihatan culun banget bro, dari down tube gede ke head tube-nya kecil gitu, jadi agak digedein supaya nggak begitu kebanting bro. Jadi begitu bro cerita perakitan si Orange ini. Setelah dari awal kita mulai dari merancang, motong, ngelas, ngecat, sekarang ini terakhir merakit. Nah udah jadi si Orange-nya bro. Nah udah jadi gini, tinggal kita coba bro. Nanti gua akan bikin video ngejajal si Orange ini, seberapa handal, seberapa kuat, apakah sesuai dengan harapan atau mengecewakan. Kita harus coba bro. Oke? Jadi tetap ikuti Bike TV ID bro, supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar e-bike. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!